Dana hibah semrawut, Yayasan Ex-Wagub Jabar dapat 45 miliar. Kalian udah tahu belum guys? Mantan Wakil Gubernur Jabar UU Ruzanul Ulum ternyata ikut menikmati guyuran dana hibah lewat Yayasan Perguruan Al-Ruzan. Nilainya gak main-main. Di tahun 2021, yayasan ini dapat dana hibah sebesar 10 miliar, kemudian pada 2023 dapat lagi 30 miliar dari Biro Kesrasetda Jabar, plus 2,5 miliar untuk Pondok Pesantren Al-Ruzan. Terakhir, pada 2024 SMK Al-Ruzan kembali mendapatkan dana hibah sebesar 2 miliar dari Disdik Jabar. Kalau ditotal selama menjabat, yayasan milik ex-Wagub ini menikmati sekitar 45 miliar dari dana hibah. Fakta ini diungkap langsung oleh Kepala Biro Kesrasetda Jabar, Andri Kustriawardana. 45 miliar, miliar. Luar biasa Bapak ke timu ilmu mangpang mengpeng namanya. Mengpeng hari tadi masih kena ngajabat jadi wagubnya. Orangnya di yayasan ya lumayan bisa cair 45M. Duit tungkul tadi Bapak ke 45M. Aduh. Coba nya lamun ningali ka handap mah gitu. Duit 45M teh ulah soranganeun. Tingali ka handap ka kampung-kampung loba yayasan jeung madrasah-madrasah anu teu boga akses ka politik jeung ka pemerintah arurug. Heeh. Alambruk hararese dengan anggaran yang ngabangun oge Bapak ke sampai dah tuh Oke guys, balik lagi bareng saya di channel ini yang tentunya akan membahas kembali tentang bagaimana konflik-konflik yang telah terjadi mengenai dana hibah yang saat ini menjadi pembincangan di seluruh masyarakat warga Jabar yang benar-benar tidak terima dengan bagaimana anggaran dana hibah yang saat ini seharusnya diberikan kepada yayasan ataupun pondok pesantren, melainkan ini semua diambil ataupun dimakan oleh mantan Wakil Gubernur Jawa Barat. Dan saat ini kita pun pastinya benar-benar sangat dibuat tegang kembali bagaimana perjalanan kisah kepemimpinan dari mantan Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil. Mari kita simak video-videonya berikut ini guys. Miliaran, tapi santri tetap bayar mahal. Sementara di pesantren kecil, santrinya disuruh bayar seikhlasnya. Sampai ada yang tidak bayar, tapi kiainya masih ikhlas menerimanya. Itulah yang saya bayangkan saat Kang Deddy Mulyadi membuka data hibah Provinsi Jawa Barat. Dana miliaran bukan cuma turun sekali, tapi bisa berulang-ulang ke lembaga yang sama. Umat Islam. Dana hibah justru mengalir ke yayasan yang terafiliasi elit politik. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sedang meninjau ulang penyaluran dana hibah untuk pesantren. Deddy menilai terjadi penyimpangan penyaluran dana bantuan. Bukannya ke yayasan kecil yang butuh bantuan, tapi malah ke yayasan tertentu yang dekat sama partai dan tokoh politik. Salah satu yang disorot yakni Yayasan Perguruan Al-Ruzan punya mantan Wakil Gubernur Jabar UU Ruzanul Ulum. For your information, UU menjabat Wagub pada 2018 mendampingi Gubernur Ridwan Kamil. Tahun 2020 bantuannya masih kecil-kecil, 59 juta rupiah di SMKS Al-Ruzan Tasikmalaya dan 600 juta rupiah di SMK Al-Ruzan Manonjaya. Tapi setahun kemudian langsung melonjak drastis. Tahun 2021 STAI Al-Ruzan dapat 10 miliar untuk pembangunan gedungnya. Nah, dana itu berasal dari Dinas Perumahan. Gak berhenti di situ, tahun 2022 dan 2023 giliran Biro Kesra yang mengucurkan dana. STAI Al-Ruzan dapat 30 miliar ditambah 2,5 miliar untuk pesantren milik politikus P3 ini. Sampai sekarang mantan Bupati Tasikmalaya 2 periode ini masih belum ngasih klarifikasi apapun. Setelah jabatannya berakhir di 2023, UU memang tidak aktif di internal P3. Kira-kira tidak pernah melarang, apalagi Pak Gubernur yang berjiwa negarawan itu. Pak Gubernur mah dihina, dicarekan di depan umum juga. Sudah biasa, dia kan sudah tangguh. Dia saat jadi wali kota banyak yang demo. Kemudian sekarang juga sudah memimpin hampir 5 tahun. Ya sudah biasa. Apalagi kan hanya oleh segelintir orang di demo wae sudah kuat dan tangguh kepribadiannya.
termasuk juga apa meladeni saya sebagai wakil gubernur yang kadang-kadang banyak membuat sakit hati Pak Gubernur. Pak Gubernur tidak pernah membuat sebuah keputusan yang ekstrim kepada saya. Geledah rumah Ridwan Kamil atas dugaan kasus apa lagi kalau bukan kasus korupsi. Ini kan calon gubernur pilihan Mulyono. Ini kan yang dipilih yang katanya karena rekam jejaknya. Ini kan nggak kebayangkan seandainya dia menang di Jakarta. Nggak kebayangkan. Tapi kalian gak usah khawatir guys. Biasanya orang-orang yang satu kolam, satu kubu dengan Mulyono, kasusnya gampang beres. Karena semua bisa diatur. Apalagi presiden sekarang ini adalah... Tidak heran, soalnya Tai Al-Ruzan ini diduga milik Yayasan Al-Ruzan yang didirikan oleh UU Ruzanul Ulum. Siapa dia? Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat. Lembaga ini seolah-olah jadi anak emas yang terus dikucurkan dana hibah besar. Meski masih baru dan belum banyak kontribusi nyata. Luar biasa gebrakan Kang Deddy Mulyadi yang berani menyetop sementara alokasi dana hibah buat evaluasi. Ini langkah berani buat memastikan dana publik nggak cuma jadi mainan segelintir elit, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Aliran dana hibah tersebut harus diaudit dan ditelusuri secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran yang merugikan rakyat. Tentu transparansi itu sangat penting. Jangan sampai ada lagi lembaga titipan yang menikmati dana besar sementara banyak sekolah dan pesantren yang jauh lebih butuh malah terabaikan. Ayo masyarakat. Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita kali ini adalah Justice for Triyanto dan hashtag kedua adalah Save Dana Basnas. Nasib ini diterima oleh Mas Triyanto yang mengungkap indikasi dugaan korupsi di Basnas Provinsi Jawa Barat. Jadi konten ini bukan berarti aku nggak ngedukung Basnas loh. Si akunya ini orang yang sangat mendukung Basnas karena beberapa kali kita collab dengan Basnas khususnya ketika membantu para tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang menghadapi masalah Basnas yang turun tangan. Basnas itu top, tapi ada prinsip 3A yang harus kita jaga bareng-bareng. Jadi Besti, Mas Triyanto itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jabar setelah diduga melanggar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terkait dituduhkan memberikan ilegal akses dalam masalah keamanan data dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat. Kepolisian bersikeras bahwa Triyanto telah melakukan share informasi ilegal atas data Basnas Jawa Barat. Sementara, halo Ibu, pihak kuasa hukum menjelaskan bahwa data yang dibongkar oleh Mas Triyanto ini adalah data terkait dugaan penyalahgunaan dana zakat di Bas. Hibah kita ugal-ugalan, Pak. Hibah kita pernah mencapai angka 1 Triliun, Pak. Hah? Triliun. 1 triliun pernah. Lebih. Paling tinggi dana hibah provinsi pernah mencapai anggaran 3. berapa? 3 triliun. Ibu teh tahu cuma tidak bisa berbuat apa-apa. Mata krewas ngadenge jumlah hibah eta tahun kamari tahun-tahun katukang kerjaman gubernurna Ridwan Kamil dana hibah nepi ka sakitunya padahal coba lamun dimanfaatkeun keur leuwih anu penting contoh ngabangun jalan terusan dana bantuan sosial keur masyarakat miskin seperti masangkeun listrik keur anu can boga KWH sorangan berenang bakal leuwih manfaat paingan eta grupana nasi Ono Surono eta kamari protes dana hibahna pedah dipangkas ku Kang Deddy jigana mah naha sok aya kabagean kitu teh tina dana hibah atau kumaha terbuka lah ayeuna mah zaman KDM mah salut ka KDM nya wani terbuka ngomongkeun ka masyarakat jadi masyarakat apal duit anggaran teh dipake naon wae termasuk pake hibah anu cek sim kuring mah asa teu perlu teuing hibahna teh sagede kitu mah nya sifatna ge teu wajib.
Oke guys, kesimpulannya, mengapa dana hibah ini menjadi sorotan di daerah Jawa Barat? Tentu yang pertama kita pun pastinya akan menduga tentang penyalahgunaan dana. Beberapa laporan mengidentifikasi bahwa dana hibah memang diberikan ke organisasi ataupun lembaga fiktif ataupun tidak aktif. Yang kedua, ada dugaan dana mengalir ke kelompok tertentu yang memiliki kedekatan politik. Dan kedua, kurangnya transparansi. Tidak semua penerima hibah diumumkan secara terbuka. Ini yang menjadi pertanyaan kita dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang menjadi sorotan di kepemimpinan yang selalu disalahgunakan oleh gubernur dan juga wakil gubernur saat ini yang menjadi sorotan publik. Proses seleksi penerimaan dianggap tidak transparan dan rawan intervensi politik, guys. Menjadi sorotan tokoh dan publik di media, tokoh seperti Kang Deddy Mulyadi ataupun bisa dibilang dengan sebutan Bapak Aing, kerap menyoroti dugaan ketidakwajaran dalam distribusi dana hibah saat ini. Media lokal pun dan nasional juga banyak menyoroti praktik pemberian hibah ini menjelang tahun politik. Ini yang menjadi pembahasan kita, bagaimana kedepannya ada sesuatu hal ataupun bukti-bukti lainnya yang bisa menyebabkan Ridwan Kamil menjadi tersangka dari KPK.